Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Percaya Kau tetap berkuasa, Kau tetap ajaib. Takkan ku ragu, takkan ku takut, sebab ada Engkau Yesus di hidupku. Ada Engkau besertaku selalu. Kau Tuhan selalu setia, selamanya. Ini yang kami percaya, Kau selalu beserta, Tuhan. Kasih setiamu tak pernah tinggal
meninggalkanku. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita terus merenungkan bagaimanakah mengikut Yesus yang memikul salib dan menyangkal diri. Nah, khususnya dalam kaitan peringatan pencurahan Roh Kudus. Maka dalam hal ini, Tuhan Yesus sebetulnya sudah menyediakan suatu sarana yang istimewa supaya kita bisa mengikut Dia, yaitu adanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita. Namun, supaya Roh Kudus bisa menuntun kita dengan baik, maka kita harus mau menyangkal diri, memikul salib. Dengan kata lain, nurut sama pimpinan Roh Kudus. Sebab seringkali Roh Kudus tidak kita beri kesempatan untuk berkarya. Karena kita masih pakai aku kita, kemauan kita. Itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya supaya jangan meninggalkan Yerusalem dulu sebelum mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena hanya dengan kuasa Roh Kuduslah mereka akan bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati dan menuruti segala apa yang Dia mau.
Dan kita lihat setelah murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus, mereka betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mau menuruti dan hasilnya luar biasa. Banyak jiwa yang diselamatkan, dibawa mengenal Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, itulah sebabnya mari saat ini kita melihat betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan tentunya kalau kita berbicara mengenai karya Roh Kudus, wah, itu sesuatu yang sangat-sangat luas sekali dan dalam, karena ini merupakan sesuatu yang sangat menyeluruh, yang menyangkut semua aspek kehidupan kita semua. Tapi pagi hari ini kita akan lihat salah satu karya Roh Kudus dalam kehidupan manusia, dalam kaitannya dengan penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, yaitu menurut, taat kepada Yesus. Apapun yang Roh Kudus lakukan, nurut. Salah satu hal yang menjadi menjadi ganjalan bagi banyak orang adalah bahasa roh. Banyak orang yang berusaha bukan cuma sekedar menentang, tapi berusaha meniadakan bahasa roh. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa katakan bahwa mereka itu seolah-olah seperti si Paulus sebelum ketemu Yesus, menganggap dirinya paling benar untuk menindas, menganiaya, bahkan membasmi setiap orang yang mau mengikuti ajaran Yesus. Tapi justru terbalik. Dia malah kemudian yang menjadi pemberita dan menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan Yesus. Nah, ini semua karena pekerjaan Roh Kudus. Untuk itu, mari coba kita lihat ya di dalam 1 Korintus 14. Bagaimana bahasa roh itu bukan sesuatu yang seharusnya diperdebatkan. Kalau memang nggak mau percaya, nggak mau menerima, ya sudah. Jangan kita mengusik orang lain yang percaya akan bahasa roh. Toh ini bukan sesuatu yang sesat. Ini ada dalam firman Allah. Coba kita cek ya. 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama. Dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah, bahasa roh, nubuat ini merupakan karunia-karunia dari Roh Kudus sendiri. Dalam kehidupan kita ini adalah karyanya. Dan ini ada. Dan Tuhan berkenan untuk menggunakan sarana ini dalam kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai anak-anaknya. Malah kalau kita lihat judul perikop itu adalah sekali lagi tentang karunia roh. Nah, lanjut kita lihat ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia,
tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Nah, sampai di sini dulu. Dari 4 ayat ini aja kita sudah bisa melihat bahwa karunia bahasa roh itu ada. Di samping nubuat. Bukankah di dalam Korintus ini dikatakan tidak boleh berbahasa roh? Lah, ini orang yang sok tahu, sok pinter. Coba kita lihat ayat yang 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah, sampai di sini. Paulus ini mengatakan dia berbahasa roh. Hanya saja di dalam perikop ini, itu Paulus mengatur tata cara berbahasa roh dan bernubuat. Karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Bahasa roh untuk diri sendiri, nubuat untuk jemaat. Di dalam ayat 2 tadi dikatakan, di dalam bahasa aslinya dikatakan ya, Ogar lalon glosi uk anthropis lali ala theo. Nah, jadi siapa yang berbahasa roh itu tidak berbicara kepada manusia tapi kepada Allah. Uk anthropis lali ala theo. Udiskar akui. Enggak ada yang mengerti. Udiskar akui. Nobody hear it to understand. Tidak ada yang mengerti. Dia berbicara kepada Allah dalam komunikasi yang rahasia. Dikatakan di sana, Brevmatide, lali misteria. Dia mengatakan hal-hal yang misteria, rahasia dengan Allah. Jadi kalau ada seorang berbahasa roh, dia sedang berkomunikasi secara rahasia dengan Allah. Tidak perlu kita usik atau kita nilai. Ada yang mengatakan, bahasa rohnya kok lucu dan seterusnya. Memang tidak berbicara dengan mereka. Tidak dimengerti bahasanya. Dan tidak perlu. Ini berbicara dengan Allah. Tetapi, kalau bernubuat itu berbeda. Ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-3. They profiteth on. Anthropis lali. Jadi siapa yang bernubuat berbicara kepada anthropos. Kepada manusia. Anthropis itu plural. Jadi kepada orang-orang. Plural, orang banyak. Untuk apa? Ikodomin. Paraklisin. Keparamitian. Membangun, menghibur, dan juga menguatkan, encourage. Itu nubuat, ya. Berbeda dengan bahasa roh tadi. Sebabnya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-4, ya, tadi dikatakan, Olalon klosi afton ikodomi. Nah, jadi dikatakan siapa yang berkata dengan bahasa roh, itu membangun dirinya sendiri, ikodomi. Ikodomeo,
to build up, membangun dirinya sendiri. The propheteth on, tapi siapa yang bernubuat, eklisian ikodomi, membangun eklisian, jemaat, gereja. Nah, ini yang harus kita mengerti. Jadi tidak boleh dicampur aduk. Ini Paulus sedang menjelaskan peran masing-masing. Nampaknya waktu itu jemaat Korintus mungkin tidak terlalu memahami ini sehingga mereka berkarunia dengan agak semrawut mungkin. Nah, ini ditertibkan oleh Paulus. Tapi jangan kebablasan sampai mengatakan bahasa roh sesat lah, ini itu. Kita tidak diberi wewenang untuk menghakimi kok. Coba lihat ayat yang ke-39. Dikatakan, Oste adelfimus silute to profitev in, ketolalin mikoliete gloses. Carilah nubuat, tapi jangan melarang orang yang berbahasa roh. Nah, tidak boleh melarang. Tapi saya tidak suka. Saya tidak mau bahasa roh. Ya sana kalau kamu tidak mau bahasa roh dan seterusnya, kamu tidak usah mengatakan itu sesat atau gimana gara-gara kamu tidak suka. Ini teologi yang kebablasan, yang ngawur. Tidak sedikit orang yang belajar teologi untuk menjelaskan sesuatu yang ngawur seperti ini. Bahasa roh itu sesat dan seterusnya. Paulus dikatakan mikoliete gloses, jangan melarang. Orang yang berbahasa roh. Oleh karena itu, mari saat ini kita tidak usah mempersoalkan lagi bahasa roh. Inilah bentuk penyangkalan diri. Akunya tidak dipakai lagi, tidak sok tahu, sok jago, sok pinter. Kita lihat lagi coba ya dalam ayat yang ke-5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, jelas di sini. Bukan bahasa roh tidak boleh, bukan bahasa roh tidak ada, tapi harus pada tempatnya. Karena tadi dikatakan bahasa roh itu untuk pribadi sendiri. Ikodomi, membangun. Sedangkan nubuat ini nanti akan membangun jemaat. Itulah sebabnya Paulus katakan, aku suka. Di dalam bahasa aslinya dikatakan velo, de pandas imas, aku suka kamu semua. Velo de pandas imas, lalin gloses. Berbicara dalam bahasa roh. Malon de ina profitev ite. Tapi lebih dari itu bernubuat. Karena apa? Mitson de profitev on i ulalon gloses. Kata gloses itu speak in tongue, berbicara dalam bahasa roh. Aku mau kamu semua bernubuat. Ina I eklisia ikodomin labi. Ikodomin labi.
supaya jemaat dibangun dengan nubuat itu. Bahasa roh boleh, tapi harus ekdos imi di erminef'i. Di erminef'i itu adalah menafsirkan, ditafsirkan. Jadi bahasa roh yang seharusnya bahasa rahasia dengan Allah, bahasa untuk diri sendiri, itu tidak mempengaruhi orang lain. Tapi supaya bisa membangun mereka, ini harus ditafsirkan. Nah, jadilah nubuat ini. Untuk membangun jemaat. Ya, jadi dalam hal ini sebetulnya kita harus wise. Ya. Nah, supaya bisa wise, bijak, itu harus penuh Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus. Nah, supaya bisa dipimpin Roh Kudus itu, tidak pakai akalnya sendiri, otaknya sendiri. Oh, saya doktor teologi ya kok. Oh, saya ahli teologi ya, saya lulusan. Tidak peduli. Selama kita masih pakai otak kita sendiri, pikiran sendiri, nol di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau itu apa? Menyangkal diri, denying self. Tidak pakai akunya. Nah, terus ngapain saya harus sekolah tinggi-tinggi, belajar teologi dalam dan justru untuk memahami pernyataan Allah, bukan untuk menentang. Nah, buktinya ada ahli-ahli yang sudah belajar teologi sedemikian rupa, doktor teologi yang mengerti malah, oh ini, nah ini yang Tuhan mau. Bukan yang sok jago. Berkedok keahlian teologi ya, tapi justru menentang firman Allah. Udahlah kita nurut aja sama Roh Kudus. Oh kalau gitu ini perlu didiskusikan. Apanya yang perlu didiskusikan? Roh Kudus tidak perlu diajak, diperdebatkan, didiskusikan. Nanti akhirnya adu argumen. Nggak ada gunanya. Justru kita memahami bahasa aslinya dengan kemampuan kita untuk menerima pernyataan Allah. Itulah sebabnya sarjana-sarjana teologi dan sebagainya akan mubasir ketika cuma pakai pikirannya sendiri, hatinya kosong. Justru mari kita gunakan skill kita untuk memahami dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Maka Roh Kudus sendiri yang akan bekerja menuntun kita semua. Itulah pengikut Kristus yang sejati. Jadi kita lihat di sini bahasa roh bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan dan sebagainya. Karena memang ada. Dan tegas Paulus katakan, Ketolalin mikoliete gloses, jangan melarang orang yang berbahasa roh. Jangan menghakimi mereka, jangan menentang, dan jangan membasmi ini. Itu karya Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Tuhan itu Allah yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami sehat dan diberkati berkelimpahan. Dan kuasa Roh Kudus menuntun kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.